Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Quran dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial ataupun tips bagaimana caranya mengingat ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat yang mirip. Karena permasalahan bagi seorang penghafal Al-Quran ketika mereka harus melancarkan hafalannya, ketika mereka murojaah hafalannya, seringkali tertukar atau lompat ke surat atau juz berikutnya atau juz yang lain ketika mereka menemui ayat yang mirip. Nah, maka di sini saya ingin kasih tips bagaimana cara saya mengingat ayat-ayat yang mirip. Di sini saya akan kasih contoh di halaman 11. Jadi di juz 1 halaman 11 Anda bisa lihat juga saya menggunakan Al-Quran Tikrar. Kenapa saya gunakan Al-Quran Tikrar seperti ini? Karena di dalam mushaf ini sudah dituliskan nih ayat ini mirip dengan ayat yang mana. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari lagi, kita hanya cukup menghafalkan saja atau menandai saja. Oke, di halaman 11 ini ada 3 ayat yang mempunyai kemiripan dengan ayat yang lainnya. Yang pertama ada pada ayat ke-76, mirip dengan ayat ke-14 surat Al-Baqarah. Ini masih satu surat dan kemiripannya terjadi di halaman yang tidak terlalu jauh. Ayatnya adalah wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din. Nah, ayat yang saya bacakan tadi yaitu yang ada di halaman 11 Al-Baqarah ayat 76 mirip dengan Al-Baqarah ayat yang ke-14 yaitu wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Kemudian bagaimana caranya kita menghafalkan ayat A ada di halaman yang mana, ayat B ada di halaman yang mana? Maka kita cari awal perbedaannya. Kalau di kedua ayat yang saya bacakan tadi, awal perbedaannya ada di kalimat atau di kata khola. Yang pertama wa idza khala ba'duhum, kemudian yang kedua wa idza khalau ila syayatinihim. Yang pertama khola, yang kedua khalau. Nah, kita hafalkan mulai dari ayat yang bedanya. Yang samanya nggak usah dihafalin, nggak apa-apa. Nah, kita kasih tanda ayat yang beda tersebut supaya membantu kita memudahkan untuk mengingatnya. Nah, kira-kira caranya seperti itu. Jadi kita fokus mana awal perbedaan dari kedua ayat yang mirip tersebut. Dan kita hafalkan perbedaan yang ada di kedua ayat tersebut atau awal bedanya. Kalau kita sudah mengerti dan hafal awal perbedaan dari kedua ayat yang mirip, maka insya Allah selanjutnya atau kalimat selanjutnya itu tidak akan keliru lagi. Karena kuncinya sudah kita dapatkan. Kuncinya adalah di awal perbedaan ayat yang mirip tersebut. Begitu juga dengan yang kedua ini. Di halaman 11 ada juga ayat yang mirip, yaitu qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tasyabaha. Ini di ayat yang ke-70 mirip dengan qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya qala innahu yaqulu. Mirip dengan ayat ke-68. Nah, ini berdekatan. Jadi dari kedua ayat ini perbedaannya, awal perbedaannya, kunci yang harus kita hafalkan ada di qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara. Inna. Dan yang kedua qala. Kan sampai kalimat qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ini sama. Kemudian awal dari perbedaannya, kunci perbedaannya, yang satu pakai inna, kemudian yang kedua pakai kola.
Nah, maka kita perlu hafalkan di sini sehingga kita akan bisa menentukan kalimat setelahnya yang mana gitu. Kemudian yang ketiga, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tusirul ardo. Ini ada di ayat 71, mirip dengan qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra, mirip dengan ayat 69. Yang pertama ada di awal ayat, yang kedua ada di tengah-tengah ayat. Kalau posisinya berbeda seperti ini, yaitu yang pertama ada di awal ayat dan yang kedua yang mirip itu ada di tengah-tengah ayat, sebenarnya tidak terlalu menjadi permasalahan. Tapi kalau Anda masih bingung juga, caranya sama seperti kedua ayat di atasnya, yaitu cari di mana awal perbedaannya. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita menemui dua ayat ataupun lebih yang memiliki kemiripan, maka kuncinya adalah kita tandai dari kalimat yang mana ayat yang mirip ini memiliki perbedaan. Nah, disitulah kita mulai fokus hafalkan dan tandai, sehingga kita akan mengetahui ayat yang kita baca ini ada di halaman yang mana. Seperti tadi, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum, yang pertama. Kemudian yang kedua, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Nah, perbedaan dari kedua ayat ini dimulai dari kalimat atau kata khola dan kholau. Jadi kalau kita bisa membedakan perbedaan dari kedua ayat yang sama ini, maka kita akan mudah menentukan, oh kalau khola berarti ada di halaman 11, tapi kalau kholau itu kalau nggak salah ada di halaman 3. Jadi kita tidak perlu pusing memikirkan ayat yang sama, tapi mulailah Anda tandai dan Anda ingat-ingat awal perbedaannya. Kunci dari perbedaan ayat yang sama itu ada di kalimat atau kata yang mana. Nah, mungkin itu rumus sederhananya. Kalau Anda ingin mudah, silakan Anda gunakan mushaf tikrar. Karena di bawah ayat-ayatnya ini, di halaman bagian bawah, di sana sudah dikelompokkan. Setiap ayat yang memiliki kemiripan akan dikelompokkan. Jadi kita tidak usah pusing lagi mencari ayat ini sama dengan ayat yang mana. Nah, Al-Quran ini muncul beberapa tahun belakang. Ketika saya menghafal Al-Quran dulu, belum ada Al-Quran seperti ini. Jadi kalau kami dulu menghafal, perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan itu kami cari secara manual. Nah, Anda yang baru menghafal saat ini, fasilitasnya sudah semakin lengkap, sarananya sudah semakin oke, semakin canggih. Jadi seharusnya Anda memiliki semangat yang lebih tinggi untuk menghafalkan Al-Quran. Mudah-mudahan semua sarana dan prasarana yang semakin baik, yang semakin canggih saat ini yang ada, membuat kita jadi semakin bersemangat untuk menghafal Al-Quran. Oke, itu saja. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kita akan sambung kembali di kesempatan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.